Hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 2015 pagi, sebuah ledakan mengagetkan seluruh pekerja di Torrance ExxonMobil Refinery, California dan penduduk sekitar kilang. CSB, Chemical Safety Board membuat sebuah animasi untuk menjelaskan apa yang terjadi sehingga menyebabkan ledakan tersebut. Video animasi ini sudah kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan memahaminya dan mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Kilang Torrance terletak di area seluas 750 hektar di pinggiran kota Los Angeles, California. Ketika terjadi ledakan, kilang ini dimiliki ExxonMobil. Bagian penting dari proses penyulingan di kilang ini terjadi di fasilitas Fluid Catalytic Cracker atau unit FCC. Di dalam unit FCC ini hidrokarbon dari crude oil dipecah menjadi hidrokarbon yang lebih kecil yang selanjutnya bisa diproses menjadi bensin dan produk bahan bakar lainnya. Hidrokarbon berat pertama-tama dimasukkan ke dalam reaktor dan dicampur dengan katalis. Cairan hidrokarbon berat diubah menjadi uap hidrokarbon yang lebih ringan ketika mengalir ke puncak reaktor. Di puncak reaktor, uap hidrokarbon ringan dipisahkan dari katalis. Uap hidrokarbon ini selanjutnya mengalir ke kolom distilasi utama. Adapun katalisnya turun ke sisi samping reaktor yaitu bergerak ke arah slide valve ke dalam sebuah peralatan yang bernama regenerator. Selama reaksi, lapisan karbon yang disebut coke terbentuk di permukaan katalis dan harus dibersihkan. Di dalam regenerator, udara ditambahkan dan coke pada permukaan katalis terbakar. Katalis selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam reaktor melalui slide valve. Dan siklus ini diulang kembali. Ketika coke terbakar dari katalis, terbentuk produk hasil pembakaran yang disebut flue gas. Flue gas ini mengalir keluar regenerator dan masuk ke dalam sistem yang terdiri dari berbagai bagian peralatan yang mengambil semua butiran-butiran katalis yang tersisa. Sistem regenerator dan flue gas merupakan sisi udara dari unit FCC. Peralatan terakhir dari sistem flue gas ini adalah Electrostatic Precipitator atau ESP. ESP ini membersihkan partikel-partikel kecil katalis dengan menggunakan elektrostatis. Ketika ESP dijalankan, terbentuk percikan-percikan api yang merupakan sumber penyulut api. Sangat penting sekali hidrokarbon di dalam reaktor tidak mengalir ke sisi udara dari unit FCC karena situasi ini bisa menciptakan atmosfer yang bisa meledak. Untuk mencegah bahaya ini, kedua slide valve yang menghubungkan reaktor dan regenerator digunakan untuk menjaga barir katalis di antara kedua peralatan ini. Urut-urutan peristiwa yang pada akhirnya mengakibatkan ledakan di kilang ini dimulai pada Senin 16 Februari 2015. Ketika itu salah satu peralatan di sisi udara dari unit FCC yaitu expander, mengalami vibrasi yang cukup kuat sehingga sistem kontrol kilang bekerja memindahkannya ke mode standby atau safe park. Dalam mode safe park aliran hidrokarbon ke dalam reaktor berhenti. Aliran udara ke dalam regenerator juga berhenti. Kedua slide valve yang menghubungkan reaktor dengan regenerator ditutup untuk menjamin barir katalis terjaga. Steam kemudian dimasukkan ke dalam reaktor untuk mencegah hidrokarbon di dalam kolom distilasi berbalik masuk ke dalam reaktor. ESP tetap bekerja selama mode safe park. Namun demikian, salah satu slide valve sudah tererosi setelah digunakan lebih dari 6 tahun. Dan meskipun ditutup, dia tidak bisa menjaga barir katalis di dalam reaktor. Dalam 7 menit setelah unit pada mode safe park, semua katalis di dalam reaktor mengalir turun ke dalam regenerator. Jalan langsung pun tersedia bagi hidrokarbon untuk mengalir dari reaktor ke regenerator. Tetapi tekanan steam yang mengalir ke dalam reaktor sebagai bagian dari mode safe park cukup tinggi sehingga bisa mencegah hidrokarbon di dalam kolom distilasi utama untuk mengalir balik ke dalam reaktor. Dengan unit dalam mode safe park, operator berusaha menjalankan kembali expander beberapa kali tetapi tidak berhasil. Orang-orang kilang pun kemudian berkumpul untuk membuat strategi memperbaiki expander dan menjalankan kembali unit FCC. Orang operasi memperkirakan expander tidak bisa di-restart karena kemungkinan katalis sudah terkumpul di dalamnya. Pada hari Selasa 17 Februari, ada pertemuan yang melibatkan sebuah tim. Tim ini mendiskusikan bahwa expander juga pernah terhenti seperti ini pada tahun 2012. Pada waktu itu perusahaan membuat formulir untuk melakukan perubahan dari prosedur dan aturan keselamatan kerja atau variance from safety policies and procedures yang disebut variance.
Variance pada prinsipnya adalah persetujuan manajemen untuk menyimpang dari prosedur. Tim memutuskan untuk menggunakan variance tahun 2012 ini yang memperbolehkan untuk tidak mengikuti sepenuhnya persyaratan pengisolasian expander yang umum. Salah satu bagian dari proses itu adalah pemasangan blind pada salah satu flange outlet expander. Pada Rabu tanggal 18 Februari pagi, maintenance ExxonMobil berusaha memasang blind tersebut tetapi tidak bisa melakukannya karena steam keluar dari celah flange. Steam dari reaktor sudah mengalir lewat valve yang passing ke sisi udara dari unit FCC. Dengan menggunakan variance sebagai petunjuk, aliran steam ke dalam reaktor dikurangi dalam rangka mengurangi jumlah steam yang keluar dari expander. Tetapi variance ini tidak mempertimbangkan apakah aliran steam ini masih cukup untuk mencegah hidrokarbon mengalir masuk ke reaktor dari kolom distilasi utama. Tanpa diketahui oleh operator, hidrokarbon ringan dari unit lain sudah mengalir melalui kebocoran heat exchanger ke dalam kolom distilasi utama, membuat tekanan di dalamnya meningkat. Ketika aliran steam dikurangi dan tekanan di reaktor berkurang, tidak ada yang mencegah aliran dari kolom distilasi utama ke reaktor. Hidrokarbon itu pun mengalir ke dalam reaktor kemudian lolos dari valve yang passing, ke dalam sisi udara dari unit FCC. Pada jam 8:07 seorang supervisor maintenance yang sedang bekerja di unit FCC menerima alarm di personal hydrogen sulfide monitor yang dibawanya yang mengingatkannya bahwa ada hidrokarbon di dekatnya. Pada jam 8:40 banyak pekerja menerima alarm yang sama dan FCC dievakuasi. Dalam upaya mengatasi masalah ini, supervisor memerintahkan untuk menambah aliran steam ke dalam reaktor. Tetapi ini sudah terlambat. Campuran gas yang mudah terbakar sedang mengalir lewat sisi udara dari unit FCC dan bergerak menuju ESP dengan banyak ignition source. Di sana gas yang mudah terbakar ini meledak dengan sangat hebat. Apa yang salah sehingga terjadi ledakan di Torrance ExxonMobil California? Mari kita bahas di sini. Pertama, elektrostatik presipitator atau ESP, dianggap sebagai bagian dari operasi normal dan kurang mendapat perhatian serius sebagai salah satu ignition source yang berbahaya jika bertemu hidrokarbon yang mudah terbakar. Jadi, kenali betul ignition source di kilang kita yang mungkin sudah dianggap sebagai bagian operasi normal dan bagaimana memitigasinya jika terjadi kebocoran hidrokarbon. Kedua, tim terlihat kurang menyadari pentingnya untuk menjaga integritas slide valve dalam mempertahankan adanya barir katalis yang bisa mencegah masuknya hidrokarbon dari reaktor ke dalam regenerator. Barir katalis inilah yang memisahkan hidrokarbon dari sistem udara unit FCC. Jika barir ini hilang, bisa terbentuk campuran hidrokarbon dan udara yang hanya tinggal menunggu ignition source untuk terbakar atau meledak. Tim mengabaikan fakta ditemukannya katalis dalam jumlah banyak di expander sebagai indikasi bahwa slide valve passing. Bahkan mereka berusaha untuk mencoba menjalankan kembali expander tanpa melakukan investigasi lebih dulu terhadap integritas slide valve ini. Ketiga, dalam mode safe park electrostatic precipitator atau ESP tidak dimatikan. Tentu saja ini sangat berbahaya jika sisi udara unit FCC terkontaminasi dengan hidrokarbon dari reaktor. Keempat, sistem alarm tidak tersedia yang bisa memberitahu operator jika barir katalis sudah hilang karena alasan apapun. Jika operator tahu bahwa barir katalis sudah tidak ada lagi, mereka bisa segera mematikan ESP untuk menghindari terjadinya kebakaran atau ledakan. Kelima, tim nampaknya kurang memahami dengan baik pentingnya untuk menjaga aliran dan tekanan steam selama mode safe park dalam batas yang cukup guna mencegah aliran hidrokarbon dari distilasi utama ke reaktor. Pelajaran penting dari peristiwa ini, yakinkan kita benar-benar mengenali safety critical equipment di dalam kilang kita. Safety critical equipment adalah semua peralatan atau instrumen yang jika mengalami kegagalan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dalam hal insiden ini, safety critical equipment-nya adalah slide valve dan aliran atau tekanan steam. Kita harus benar-benar bisa meyakinkan diri kita bahwa integritas semua safety critical equipment di dalam kilang selalu terjaga dengan baik. Pengujian reguler dan tindak lanjut jika ada temuan, haruslah dilakukan dengan disiplin. Segera lakukan investigasi jika ditemukan ada penyimpangan atau gangguan pada safety critical equipment. Lakukan risk assessment selama safety critical equipment tidak tersedia. Jangan melanjutkan untuk terus beroperasi, kecuali jika semua resiko sudah teridentifikasi dan bisa dimitigasi dengan baik.
Di dalam mode Safe Park seharusnya benar-benar aman dari resiko kebakaran ataupun ledakan. Oleh karena itu dalam mode Safe Park ini haruslah termasuk juga di dalamnya, pengendalian semua ignition source. Sistem alarm bisa sangat membantu operator untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat ketika salah satu safety critical equipment tidak bekerja dengan baik. Tentu saja dalam hal ini harus dilakukan alarm manajemen untuk mencegah terlalu banyak alarm sehingga membuat operator tidak fokus pada masalah yang penting dalam menghindari kecelakaan. Dan yang sangat penting adalah untuk meyakinkan kemampuan organisasi dalam menangani situasi darurat. Dalam situasi darurat, tugas utama mereka adalah menyelamatkan orang dan pabrik, bukan memaksakan diri untuk terus berproduksi dengan mengorbankan keselamatan. Yakinkan bahwa operator dan supervisor yang bertugas sudah dibekali dan diuji kompetensinya dalam mengoperasikan peralatan atau unit yang menjadi tugasnya di dalam kilang. Yakinkan jumlah mereka cukup dan bisa fokus untuk mengatasi situasi darurat dengan aman. Sekian video proses safety kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Terima kasih.